Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar semua diberi kelancaran dan apa yang kita lakukan bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kelas 4, tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Mengenai gambar yang ada di background, siapakah dia? Nanti kita akan membahas bersama-sama. Perhatikan gambar di atas. Apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar tersebut? Ya, kamu dapat memiliki lebih dari satu cita-cita. Cita-citamu pun tidak harus berupa profesi tertentu. Cita-cita seseorang merupakan impian yang ingin dicapai. Karena ia memiliki minat dan kesukaan. Minat dan kesukaanmu terhadap bidang tertentu dapat membantumu meraih cita-cita. Jadi kita semua boleh mempunyai cita-cita lebih dari satu. Entah itu 2, entah itu 3, boleh-boleh saja. Siti ingin menjadi peneliti di bidang tumbuhan. Ia suka berkebun. Halaman rumahnya ditumbuhi berbagai tanaman. Siti juga suka membaca buku tentang tumbuhan. Bagaimana dengan kegiatanmu di rumah? Nah, di sini ada cerita seseorang tentang Michael Jackson, pemain basket dunia. Saat duduk bangku SMA, Michael pernah gagal masuk di tim basket sekolahnya. Ia dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya. Dengan usaha yang sangat keras, ia terus berlatih dan berlatih. Pada saat menjadi pemain basket kelas dunia pun, ia banyak mengalami kegagalan. Ini pengakuannya. Sepanjang karir saya, lebih dari 9.000 tembakan saya yang meleset. Saya pernah kalah dalam 300 pertandingan. Paling tidak 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan penentu kemenangan dan saya gagal. Saya telah berkali-kali mengalami kegagalan, tetapi karena kegagalan itulah saya berhasil. Ini adalah gambar seorang Michael Jackson, pemain basket dunia yang sangat terkenal sekali. Setelah Michael Jackson, ada juga cerita Thomas Alva Edison, yaitu penemu lampu listrik yang kini juga sudah kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Semasa sekolah, ia pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya. Ia harus berusaha lebih keras dari teman-temannya yang lain, dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Dengan belajar sendiri di rumah, Thomas membaca banyak buku yang memacunya melakukan berbagai macam percobaan di bidang sains. Beribu kali ia gagal. 2000 kali ia mencoba kembali. Ia tak pernah menyerah. Kegigihannya berbuah manis.
sehingga kita dapat menikmati terangnya lampu pijar ciptaannya. Dapatkah kamu bayangkan jika ia menyerah? Thomas menceritakan rahasia keberhasilannya. Jika saya ditanya apakah yang dapat membuat seseorang berhasil jalan hidupnya, jawaban saya sama. Orang itu harus menambah kegagalannya. Jika kamu takut gagal, kamu tidak berani mencoba dan berusaha. Ini adalah sosok Thomas Alva Edison, penemu lampu listrik yang pertama. Jadi mungkin jika ia tidak jadi menemukan lampu listrik, maka kita saat ini pun juga tidak bisa menggunakan lampu tersebut. Apa yang ia temukan sangat bermanfaat untuk dunia. Terkadang saya malu jika berbicara di depan orang banyak. Bagaimana saya bisa menjadi guru yang baik? Semuanya perlu dilatih, Din, kata Penny. Aku pun demikian. Aku harus terus berlatih agar bisa menjadi olahragawan yang hebat. Meskipun badanku kecil, nyaliku tidak kecil, Din. Yuk kita saling memberi semangat untuk mencapai cita-cita kita. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan. Ada sebuah gambar beberapa orang yang menggunakan pakaian adat. Di sini menunjukkan bahwa di Indonesia, di Nusantara kita memiliki banyak atau keragaman budaya. Dan mungkin tidak hanya ini saja, masih banyak lagi. Jagalah keragaman yang ada di sekitar kita atau yang ada di Indonesia. Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Pupu dari Sumatera Selatan, suku Tamuna dari Pulau Muna, masyarakat Engganu di Bengkulu, dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Masyarakat Batak, Toraja, dan Dayak ada dalam kelompok ras tersendiri. Demikian juga dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa, dan Bali memiliki ciri fisik yang hampir serupa. Jadi misalkan kita jika melihat seseorang yang berasal dari Papua, mereka mempunyai ciri fisik yang berbeda. Dapat kita lihat mereka mempunyai kulit yang gelap dan mungkin rambut yang menggelombang. Sedangkan di orang-orang di Pulau Jawa memiliki rambut yang cenderung coklat atau sawo matang dan berambut lebih lurus dari orang-orang yang berasal dari Papua. Itulah yang membedakan ciri fisik atau ciri tubuh orang-orang di Indonesia. Dan itu juga menjadi keragaman yang ada di Indonesia. Perbedaan ciri fisik antara ras dan suku bangsa memperkaya keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman yang menguatkan satu dengan yang lain sebagai bangsa Indonesia yang berbesar hati, hidup rukun dalam perbedaan. Keunikan tersebut disampaikan pada sebuah puisi. Simaklah puisi berikut. Tanah airku, tanah yang beragam. Karya D. Karitas. Kamu menyebut dirimu orang Toraja. Dia menyebut dirinya orang Papua. Aku menyebut diriku orang Madura. Kami menyebut diri kami orang Indonesia. Kamu bersyukur dilahirkan di tanah
para raja. Dia berterima kasih bergelar mutiara hitam. Aku bangga disebut sebagai punggawa. Kami bersujud dikenal sebagai Nusantara. Tanah airku, tanah titipan para dewa. Tanah airku, tanah pusaka. Tanah airku, tanah yang beragam. Segalanya ada manusia Indonesia. Mari kita rawat Ibu Pertiwi ini. Mari kita sayangi jagat Nusantara ini. Mari kita pelihara pusaka ini demi kita, bangsa Indonesia. Keragaman di Indonesia tidak melulu tentang budaya dan tradisinya. Adanya keragaman alam juga mengakibatkan keragaman sumber daya alam yang ada. Salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan adalah sumber daya alam berupa pertambangan. Bahan yang tidak bisa diperbaharui. Bahan yang ditambang adalah berbagai jenis mineral dan logam seperti emas, timah, nikel, batu bara, dan bauksit. Bahan-bahan berikut adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, materi sudah usai, waktunya membuat tugas. Yang pertama, nomor 1, jelaskan makna dari bait 1, bait 2, bait 3, dan bait 4 dalam puisi yang berjudul Tanah Airku, Tanah yang Beragam. Ringkaslah dan ceritakan arti dari keseluruhan puisi dalam satu paragraf. Jadi, jika yang nomor 1 itu mengartikan atau menemukan makna dari per bait, jika nomor 2 membuat ringkasan dalam satu paragraf dari keseluruhan puisi. Yang nomor 3, tentukan rima dari setiap baitnya. Yang nomor 4, ceritakan apa yang menjadi cita-citamu, jelaskan alasannya, dan ceritakan apa yang kamu ketahui tentang cita-citamu. Di sini kalian boleh membuat lebih dari 1 jika kalian mempunyai cita-cita lebih dari 1. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jagalah keragaman budaya di sekitar kita. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan kebersihan di sekitar kita agar kesehatan kita terjaga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.